Ibu Bupati, SPD, MM, dan Bapak Ibu yang sekarang ini berada di kelas kembali untuk mengikuti sosialisasi pemahaman nomor 1.4 budaya positif. Untuk susunan acara pada sore hari ini, karena nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi kita, kemudian doa oleh Bapak Amir, kemudian sambutan dari Bapak Kepala STM 2, kemudian baru ke pidana tinggi. Sosialisasi pemahaman nomor 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Bupati SDM. Demikian untuk susunan acara pada sore ini. Selanjutnya untuk acara berikutnya kami silakan Ibu kita untuk memimpin penyanyian lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya Kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara berikutnya yaitu doa. Kemudian dari Pak Sidoarjo kepada Bapak Sidoarjo yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan sosialisasi pemahaman hukum 1.4 budaya positif dalam kegiatan di daerah. Mari kita berdoa dulu yang akan saya bacakan dengan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan halalan. Allahumma Allahumma rizqna ya Allah, berikanlah keberkahan kegiatan sosialisasi pemahaman budaya positif dalam acara kegiatan guru penggerak. Semoga kegiatan ini berkati, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, semoga bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Ya Allah yang Tuhan kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi anak-anak kami. Semoga mereka tetap menjadi manusia yang unggul, manusia yang berbakti kepada orang tua, manusia yang berbakti kepada Yang Kuasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lamkin SPPNN, Bapak Ibu yang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi pemahaman Sabtu keempat khususnya nilai positif. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama mendukung program calon pembela sampai bisa berjalan. Saya sampaikan terima kasih kepada Guru Lamkin yang hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi pada Bapak semuanya. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang hari ini mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh calon pembela angkatan 6 bahwa IKN implementasi pendidikan menjadi program prioritas yang diprogramkan oleh Kemendikbudristek di tahun 2020. Apapun keadaannya kita akan memilih mengikuti kegiatan IKN secara mandiri. Mari bersama-sama kegiatan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena alasannya ada dua ciri IKN. Yang pertama terkait dengan aset based community. Yang kedua adalah defisit community. Terkait dengan aset base adalah pengembangan di mana berdasarkan pada aset yang kita punyai. Yang aset yang kita punyai. Andaikan kita akan mengadakan kegiatan olahraga Bapak Ibu, ya, yang tidak punya adalah olahraga seperti yang mau kita lakukan mau pertandingan futsal, kita tidak punya gedung Bapak Ibu, tetap kita jalankan. Bagaimana caranya? Ya, caranya nanti bisa kita punya, bisa kita review bersama-sama dengan murid, sehingga budaya positif muncul terus. Tidak karena tidak punya lampau, kenapa kita harus sulit-sulit bermain futsal, tidak, tapi kita jalankan. Yang kedua, defisit based community. Bahwa kita ini berpikirnya itu ketidakpunyaan terus-menerus. Ketika kita tidak punya tidak usah kita lakukan. Ketika kita tidak ada mau saja sama guru-guru yang hampir tidak usah, tapi tidak begitu. Kita cari yang lain. Kita tidak berpikir yang sebenarnya adalah kita tidak, tapi kita bagaimana kita akan bisa maju. Paling tidak kita mungkin yang banyak kualifikasi dari nasional. Itu di IKN. Itu juga ciri-cirinya tidak ada yang pertama adalah budaya positif. Di budaya positif itu nanti juga akan berdasarkan itu berkaitan dengan sekarang anak-anak kita boleh memberikan hubungannya adalah hubungan yang positif, hubungan yang penting. Itu hubungan fisik, mungkin guru PKN, kemudian hubungannya adalah disuruh usaha ini tidak soal. Hubungannya disuruh berdiri di kelas atau berada sekarang. Dan bagaimana caranya? Antara kita yang sekarang juga punya program yang tidak seperti dulu. Dulu BK berdiri di mana? Jadi mungkin diras dan sebagainya. Sekarang kita punya program yang khusus yang kita yang suka dan kita ini sama-sama menjadi siswa yang baik dulu yang terus melayani mahasiswa. Kalau bahasanya adalah susu sapi susu ya. Sekarang itu sapi ya. Dan sapi sapi ya. Apa? Kemudian susu kebo. Kemudian itu kaitannya itu sapi. Jadi yang itu yang terkait dengan kemudian membeli hadiah sekarang tidak boleh kok. Jadi anak-anak ya sekarang tidak boleh memberikan hadiah secara mau saja dibuat gitu. Tapi karena itu sudah terbiasa Ibu, itu juga memudahkan sulit sekali. Anak-anak yang juara ini kita masih dapat dia dan kita memberikan. Itu mestinya sekarang tidak boleh. Ya lihat, bagaimana caranya? Caranya mungkin akan dipanggil karena diberi uang, tapi tidak bisa yang betul mendidik untuk anak. Jadi
banknya tapi nanti dibayar. Nah, ketika di sini tengah semester ada mungkin ini tabungan yang diutang itu saya minta maaf itu bang saya minta tolong kalau nyamper jangan dibayar banyak gitu. Kalau yang lain ya sudah disendirikan yang secara khusus. Itu yang terkait dengan yang positif. Kemudian juga ada KSE, jadi ada sini yang kita KSE, potensi sosial emosional ya, potensi sosial emosional. Jadi anak-anak memang diharapkan bisa berkomunikasi sosialnya, berkomunikasi emosionalnya. Bagaimana anak-anak bisa berempati dengan yang lain. Kalau ada anak satu mungkin apa namanya jatuh ya, jangan dilihat saja malah disuruh anak-anak sekarang, kadang-kadang gitu. Ya, mau sebagainya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan UKM, yang kita yang penting pelaku, yang penting belajar bersama-sama. Apalagi sekarang sedang proyek ini sedang berjalan. Tadi proyek berjalan di tengah-tengah, Pak, besok lagi kok jangan pakai blog, begitulah device, belum bertambah hari ini. Ya sudah nanti kita evaluasi. Yang penting kita jalani pesan gua Pak, saya yang kita pesan pakai nanti kalau besar ya bagaimana mengolah. Jadi itu juga bukan terus ramah seperti itu. Kita mengolah anak-anak bisa berkreasi sehingga anjingnya yang gantian. Anak-anak yang membuat ini silakan buat ini kemudian dikatakan anjingnya gantian yang apa namanya memberikan motivasi. Ya seperti ketika saya ngajar apa namanya di mahasiswa kan begitu. Mahasiswanya biarkan mudah jadi sama. Bapak mahasiswa saya memang beda, tapi paling kita ini programnya kan sama. Ya, itu yang kompetensi sosial. Sosial emosional terakhir terkait dengan apa berperilaku diferensiasi diferensiasi. Ini memang di pembelajaran ini ya sekali lagi mari bersama-sama jangan sampai apa namanya minum apa makanannya apa ya apapun makanannya ya apapun makanannya minumnya masih testosteron. Jadi apapun kurikulum yang berbeda-beda tetap satu. Kita memang kita harus mulai membuka saja ini dengan kita sudah harus sudah mulai dari kurikulum kita mulai banyak sekali. Bapak Bu Rahayu ngobrol bisa kan ini SMP 1 ini tidak ada yang datang ya di mereka itu belum angkatan 8 9 10 supaya bersama-sama. Saya lihat tidak datang belum karena sudah ditutup kemarin tanggal 31 Oktober ditutup. Ini memang sekali. Padahal di sini ada tidak harus pegawai negeri, Pak Ibu. Tidak keputusan ini tidak silakan bisa. Dan ini mau maka saya berharap ada pelatihan ada pelatihan konten kreator. Saya memang mewajibkan karena biar ada generasi itu artinya tidak bangun terus yang sudah nanti Mas Ferry terus gantian nanti dia generasi konten kreator nanti Mas Ferry memberikan apa namanya memberikan ilmunya pada yang tidak bisa silakan ya kritik kata terus kemudian yang CPNS wajib ikut yang tidak harus ikut kan sudah ada masukan ya sudah ada tangan saja gantian menu udah pinter kok saya ngajak bukan apa-apa karena ilmunya untuk di tengah bukan untuk saya tambah lagi sudah
Bukan menurut aku, tidak, karena dia ilmunya itu terserap dengan yang benar-benar. Pak Ayek, Pak Ayek benar. Pak Sirojul ikut, tadi jangan bervisit base community. Itu saya dapatkan kemarin itu ya dari apa namanya kepala BPDB kemarin. Luar biasa. Kita betul dengan apa namanya yang itu yang berusaha. Ini saja yang disampaikan. Panjenengan kalau belum ingin sholat, ya dari sholat. Belum sholat boleh. Terima kasih, mohon maaf. Selamat. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini. Ini juga mendukung tidak para sekolah ini sendiri. Saya didukung yang mau maju. Untuk yang mau sekolah di S2 monggo. Segera, menit saja. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Linda dengan Dodi. Terima kasih Pak Hasan yang sudah disampaikan. Yang acara berikutnya kita masuk ke acara lagi, yaitu sosialisasi pengalaman 1.4 biaya positif yang disampaikan. Calon pemuda Ibu Nurman Binti SPJ MN. Ada yang terbaik yaitu Nurman Binti aku silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih karena panjenengan beliau berani ya telah meluangkan waktu untuk mengikuti program sosialisasi yang akan kami lakukan. Saya minta tolong kepada saya Bu Guru. Ya, dari kami. Yaitu tentang filosofi diajar Dewantara. Intinya bahwa guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus yang ini ya Bapak Ibu, nanti ada koneksi antar materi 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. 1.1 tentang filosofi diajar Dewantara. Yang kedua 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang terakhir adalah budaya positif. Langsung saja deh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita sampaikan 5 materi penting. Yang pertama adalah nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal ya. Nilai kebajikan universal. Terus nanti kita akan belajar tentang hukuman ya. Tetapi saat ini kita tidak boleh menghukum anak Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar ada 3
tingkatan dalam menghukum anak. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ini hal baru Bapak Ibu. Saya juga belajar ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti topik yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif. Karena kita nanti akan berusaha menciptakan lingkungan positif. Jika kita tarik benang merah, maka akan terjadi budaya positif. Teori motivasi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi 5 contoh, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Agak cepat gitu Bapak Ibu, saya udah. Nah ini disiplin positif. Coba Pak Ferry, kira-kira panjenengan setuju nggak Pak dengan adanya hukuman? Tidak. Kenapa Bapak? Tidak mendidik. Tidak mendidik, betul. Nah, Bu Fia, kira-kira apa yang paling tepat kita lakukan? Konsekuensi, baik, nanti kita akan belajar ya. Nanti dari 3 tahapan pemberian hukuman itu yang paling tepat, yang paling mana ya? Kita belajar bersama ya. Maaf, saya juga masih belajar ya. Nah ini kita langsung saja. Nah, teori kontrol di Bapak Ibu ya. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Pak Aib. Kontrol ya. Diri sendiri. Iya betul. Karena kita ini adalah merdeka belajar Bapak Ibu. Intinya guru itu tidak bisa mengontrol, tidak bisa ibaratnya ngomong sepenuhnya diri. Kita hanya menimbulkan motivasi biar anak itu mampu mengontrol dirinya untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ini adalah cikal bakal dari budaya positif. Nah ini yang itu Bapak Ibu ya. Nah stimulusnya Bapak Ibu mengubah orang, kita berpandangan ya sama dengan kita. Ini yang perlu kita ubah adalah bahwa orang lain itu juga punya pemikiran yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa mengubah, istilahnya ada istilah orang iso bayari wong kabeh seneng dengan kita. Tidak bisa Bapak ya. Kita hanya bisa memberikan perhatian agar anak mampu istilahnya mempunyai istilah motivasi intrinsik untuk menciptakan disiplin positif kaitannya dengan lingkungan positif. Kalau sudah begitu bisa menjadi ke budaya positif. Ini orang lain bisa mengontrol saya, yang ini perlu dirubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus ini ya, pemaksaan ada pada satu saat rujukan gagal saja. Yang intinya kita butuh kolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Saya yakin SMP Negeri 1 Rembang untuk kolaborasi Bapak Ibunya sudah jos Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, ini disiplin positif Bapak Ibu. Ada teori kontrol ya. Teori kontrol ini Bapak yang diberikan oleh William Glasser. Nah, kita harus tahu bahwa 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang masih kita lakukan. Misalnya anak datang terlambat, langsung dihakimi. Kenapa datang terlambat? Mana Pak? Coba diberikan gambaran ilustrasinya Pak. Sebagai penghukum ya. Selanjutnya Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Ini yang bagus Bapak Ibu. Ini ya menghargai. Jadi kita melakukan suatu disiplin karena kita ingin menghargai diri kita sebagai wujud komitmen kita akan tugas dan kewajiban kita seperti itu. Oke? Ini terus ini mana disiplin sudah ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu perhatikan dulu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi, maka kita tidak akan tumbuh secara holistik. Tadi ada sesuatu yang timpang. Misalnya, tadi pagi misalnya saya agak males lihat suami saya misalnya ya. Biasanya kan posisi itu akan terbawa di sekolahan. Mungkin kontrol saya ada bagaimana? Karena apa? Saya merasa kurang diperhatikan seperti itu ya. Nah, 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu nanti. Yang pertama adalah fisiologis terkait dengan pemenuhan. Jadi bisa saja anak itu melakukan pelanggaran karena apa? Tidak sarapan. Nah, kalau Pak Aik tidak sarapan bagaimana?
biasanya anak-anak yang punya prestasi itu rasa percaya dirinya akan lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak punya keunggulan apa-apa kita gitu. Termasuk kita Bapak Ibu. Nah, saya sendiri kalau bisa itu ya agak wah ibaratnya ternyata saya bisa. Oke. Kalau tidak bisa, aku gak bisa loh. Ada rasa seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Lanjut Bapak Ibu, kesenangan atau kebebasan berarti Bapak Ibu. Kadang kesenangan kita itu merugikan orang lain. Kita lihat ya, wasit itu dia lari-lari mengganggu temannya kelas 7 hari Bapak Ibu. Ini kelasnya Bu Iben. Itu karena dia tidak tersalurkan apa itu kesenangannya. Jadi dia senang mengganggu orang lain, usul gitu. Ya, dan ini kita perlu diganti. Terakhir adalah kebebasan, karena kita punya itu ya. Lanjut Bapak Ibu, mana disiplin? Sudah ya Bapak Ibu, intinya belajar ya. Ya, tidak usah saya baca Bapak Ibu ya langsung. Nilai-nilai kebajikan universal mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila Bu Yuli? Lupa nih. Yang pertama adalah ada di sini. Nah ini beriman dan bertakwa ya. Mandiri, berjalan ya. Betul. Ini tujuannya bahwa imaji kita, murid kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah menjadi murid yang mandiri, mampu mempunyai karakter cerminan profil pelajar Pancasila. Betul Bapak Ibu, murid siswa ideal. Lanjut ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi Bapak Ibu ini Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan ya, ini motivasi eksternal. Kita tidak datang terlambat, takut kalau ditegur bahasa misalnya. Ya Bapak Ibu ya, ini motivasi eksternal itu Pak ya. Ya. Kadang kita tidak malu pada diri kita sendiri, tapi malah takut ditegur. Terus ini mendapatkan imbalan itu juga motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya, ini motivasi eksternal karena apa? Kita ingin mendapat ujian, kita ingin mendapat reward ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tujuan dari disiplin positif motivasi internal, usaha untuk menghargai diri sendiri. Lanjut ya. Nah ini lebih tadi Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang mampu mengontrol diri orang lain kecuali diri kita sendiri. Itu yang perlu diucapkan Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini Pak Bapak Ibu terkait penghargaan itu, ternyata penghargaan itu bisa menjadikan suatu hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Kalau penghargaan itu diberikan kepada anak yang berprestasi, kadang bisa menimbulkan jealous atau rasa tidak senang di antara teman-temannya. Kadang dikucilkan karena kita mempunyai kelebihan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Maka betul apa yang disampaikan Bapak Sekolah tadi, bahwa sebaiknya penghargaan itu diberikan secara jangan sembunyi. Anak kita panggil ya, kata-kata betul seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja ini penghargaan itu bisa menurunkan etos kerja ini bisa mematikan kreativitas bisa. Karena kita betul Pak, setuju nggak Pak Ayu? Setuju. Kenapa Pak? Besar kepala. Besar kepala. Jadi kreativitasnya sudah merasa mentok. Oh gitu ya. Terima kasih Pak, bagus sekali penyampaiannya. Lanjut Bapak Ibu nah ini tadi apresiasi yang dapat kita sampaikan bisa secara khusus, pribadi ya, atau bergantian. Jadi ini biar tidak menimbulkan kecemburuan seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ya, ini kebajikan langsung saja Bapak Ibu. Nah ini kita bermain ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya uraikan tentang hukuman. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu ada rasa tidak
masuk akal. Oke, misalnya datang terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan 15 kali, itu kurang masuk akal. Terus untuk konsekuensi itu harus ada kesepakatan bersama Bapak Ibu. Jadi ada istilahnya keyakinan kelas. Nah ini yang belum kita lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Nah coba Bu Enda Murti. Oke. Soal yang pertama menurut Bu Enda Murti ini apa? Hukumankah atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut saya termasuk Konsekuensi. Baik, ada yang setuju? Setuju. Hukuman. Ya. Nah, Bu Nek konsekuensi, Bu Ita sama Mbak Eda, beda hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena baru di sekolah. Tapi konteksnya beda kalau misalnya terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Nah, kalau itu bisa masuk ke konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, mengganti kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Luar biasa berarti. Membersihkan tumpahan air di meja. Jadi anak tahu, oh saya menumpahkan air, nanti konsekuensinya harus membersihkan. Masuk akal nggak Bu? Kira-kira anak sakit dan tidak? Meskipun saat itu anak merasa kurang nyaman, tapi bersifat hanya sementara. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu kan? Sepatu seharian. Karena tidak menggunakan apa? Hukuman. Kadang ada anak yang sampai malu ya. Tidak ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCUK. Konsekuensi. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi yang kurang tepat hanya nomor 1 saja karena disuruh mencatat 100 kali. Ya. Iu Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, perbedaannya tadi Bapak Ibu, kalau hukuman menyakitkan Bapak Ibu, kalau konsekuensi harus terjadi. Jadi kita tahu, oh kalau saya datang terlambat berarti saya harus misalnya push up 2 kali, itu konsekuensi. Bisa. Terus ini, nah ini lama Bapak Ibu kadang mantel Saya pernah Bapak Ibu dulu dihukum di SMP, sampai sekarang tuh saya sama gurunya masih ada rasa tidak suka. Seperti itu. Nah, kita kan tidak ingin kejadian saya terulang lagi. Gimana Pak? Masa saya sama saya mesti. Langsung nih Bapak Ibu Nah, ini Bapak Ibu. Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling bagus adalah restitusi. Apa itu? Restitusi kita belajar itu. Nah, ini restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan lebih memperkuat karakter mereka. Jadi anak itu membuat kesalahan, anak diajak untuk mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahannya seperti itu. Ada beberapa tingkatannya Bapak Ibu. Ya, ini ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntun. Nah, untuk mencari kebutuhan dasar anak, cara yang paling baik fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada kasus kita saat mengajar,
kita saat mengajar tiba-tiba ada murid datang terlambat tanpa mengucapkan salam langsung duduk. Apa yang Anda lakukan di situ? Yang pertama, memanggil anak tersebut, bertanya mengapa dia datang terlambat. Yang kedua, meminta anak tersebut terlibat untuk meminta surat ke atas keterlambatannya. Sudah tahu jika terlambat langsung dengan ilmunya, maka harus permisi, ucap salam. Ya, itu Bapak Ibu. Tadi ada satu langkah restitusi yang sudah panjenengan lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini pembentukan keyakinan kelas di Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan kata larangan. Usahakan menggunakan kalimat yang positif. Contohnya itu Bapak Ibu ya di belakang kita nih. Nah, datang ke sekolah tepat waktu, terus memakai atribut lengkap, seperti itu keyakinan kelas. Jadi hindari kata dilarang, dilarang datang terlambat, jangan. Oke, lanjut lagi nih Bapak Ibu. Nah ini peraturan kelas itu nanti, nah peraturan kelas itu tata tertib Bapak Ibu. Nah ini nanti akan kita buat keyakinan kelas deh. Berarti langkah utama setelah panjenengan mengetahui tentang budaya positif, Pak I akan membuat apa? Akan membuat apa Pak? Tentang budaya positif. Kesepakatan kelas. Iya. Keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas. Dan ini tidak hanya di kelas saja Bapak Ibu, bisa juga guru mapel. Jadi anak sudah tahu. Oh kalau saya tidak membuat PR, saya harus membersihkan ruang kelas. Itu yang penting sudah disepakati bersama. Jadi anak tahu konsekuensinya, itu aja. Terus lingkungan positif. Nah, dengan begitu akan tercipta lingkungan positif. Lingkungan positif akan membawa budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas, Nah, sudah Bapak Ibu langsung saja, Kali kita ada ini ya, datang tepat waktu, tangan sering jadi terlambat yang tidak tampak. Next, nah ini Bapak Ibu keyakinan kelasnya terkait dengan nilai-nilai universal. Urut kita. Yang pertama, ini apa Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata istilahnya keyakinan kelasnya mengacu nilai universal, apakah tanggung jawab, apakah mandiri, ataukah komitmen seperti itu. Tanggung jawab, betul. Terus selanjutnya beda dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Toleransi bisa dibilang, toleransi. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Disiplin bisa. Kuning dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan harusnya jangan apa ini? Saling menghargai ya. Berarti Bufia sudah bisa ya. Masing-masing. Ya. Sampun ya. Saja tidak cepat. Nah ini tadi dengan mengetahui kebutuhan manusia kita tahu dunia berkualitas kita. Nah ini Bapak Ibu kebutuhannya yang kita disampaikan ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Bu Wijaya merasa senang jika bagaimana? Diceritakan apa? Senang ya. Pak Kali bisa berbeda mengenai berapa kali? Bermanfaat bagi orang lain. Bagus ya, bermanfaat ya.
Nah, kalau siapa dua? Validasi Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Tanyakan, kamu berdua ini pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Kira-kira kok usil, teko telatan, kan seperti itu, nggih. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Seperti ini. Iya, keyakinan kelas yang sudah dipunyai tadi. Iya, keyakinan kelas. Iya, sama. Kesepakatan sama dengan tidak. Intinya kita buat, kita yakini bersama dan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Sosialisasi hari ini. Refleksi kita untuk kegiatan pada hari ini yang pertama, kita sebagai guru tidak boleh menghukum secara langsung, harus melalui tahapan-tahapan. Terus penghargaan atau riba tadi tidak diperbolehkan, namun digantikan oleh sesuatu yang berhubungan dengan. Ya, terima kasih Pak Feli. Sama deh. Berarti intinya kita sudah istilahnya no hukuman, beralih ke restitusi. Ciptakan suasana dan lingkungan yang positif. Yang gembira. Bahagia. Jadi tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak mencapai kodrat alamnya dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Menyenangkan sekali. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak yang hari ini telah menerima atau pengalaman ilmu dari calon guru penggerak hubungan SDMR terkait dengan sosialisasi pengalaman penulisan tidak yaitu budaya positif harapannya. Ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya sekedar kita mendengarkan saja, tapi betul-betul kita laksanakan di SMP Negeri Samarinda. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Acara kita tutup. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.